Halo, selamat datang di channel Psikoedukasi. Kita langsung bahas ya tentang Carl Gustav Jung. Lahir di Caswil, Swiss pada 26 Juli 1875, mempunyai ibu yang memiliki gangguan mental dan ayahnya seorang pendeta. Tapi, Jung lebih memilih untuk membaca buku-buku filsafat. Banyak beberapa teori Jung sangat filosofis. Quotes-nya juga banyak yang menarik. Jung lulus dari University of Basel pada tahun 1900 dan University of Zurich. Nah, Jung ini pionir dari teori kompleks dalam psikologi. Kalau Freud menggunakan psikoseksual, teori Jung lebih kompleks lagi. Manusia tidak hanya dipengaruhi dari perkembangan seksual aja, tapi ada kondisi di mana manusia memiliki ketakutan bawah sadar, ada manusia yang merasa inferior, ada manusia yang merasa superior, dan lain-lain. Jadi teori Jung lumayan kompleks. Jung mempunyai ketertarikan kepada hal-hal mistis. Ini menjadi kritik dari pengikut Freud karena menurut mereka ini sudah di luar jalur psikologi, sedangkan menurut Jung banyak orang terpengaruh sehingga hal-hal mistis ini perlu dipelajari juga. Jung dan Freud merupakan satu aliran psikoanalisis sekaligus banyak banget berkonflik dengan Freud. Jadi mereka selain satu aliran tapi juga banyak berkonflik. Jung menerbitkan buku tentang ketidaksadaran di mana buku ini banyak bertentangan dengan teori Freud. Menurut Freud, masalah psikologis berasal dari perkembangan seksual masa kanak-kanak. Sedangkan menurut Jung, ada naluri agama yang berpengaruh. Jung mencetuskan teori yang sangat fenomenal yang dibahas tidak hanya di kalangan psikologi, tapi juga dibahas sama kalangan anak-anak galau, yaitu introvert dan extrovert. Secara umum, introvert adalah kepribadian yang pendiam, suka menyendiri, dan suka merenung. Sedangkan extrovert adalah pribadi yang suka keramaian, terbuka, dan senang bergaul. Ini secara umum aja ya, tapi sebenarnya lebih daripada itu. Jung pernah membantu pecandu alkohol, Roland, pada tahun 1930. Jung membantu Roland dengan memberikan solusi untuk melakukan afirmasi dan transformasi spiritual. Menurut Jung, hal ini akan lebih mudah untuk mengobati kecanduan tersebut. Kemudian Roland direkomendasikan untuk mencari grup ekstrovert yang mempraktekkan evaluasi diri melalui mengakui dan memperbaiki kesalahan. Roland bertemu dengan Bill, yang kemudian dengan Bill ini menemukan gerakan alkoholik anonymous. Jung mempunyai buku diari yang tersimpan selama puluhan tahun setelah meninggal. Ketertarikan Jung terhadap pikiran manusia menyebabkan krisis pada pribadinya sendiri. Krisis ini diyakini oleh muridnya sudah mengarah ke gangguan mental. Pada tahun 1913, Jung mulai mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Jung menulis dalam diarinya bahwa dia kadang-kadang akan menggenggam meja karena takut akan hancur berantakan. Jung tidak pernah melawan halusinasinya, tetapi justru menerimanya dan mencoba menimbulkan halusinasinya sendiri. Demi mengetahui apa yang sedang dilakukan pikiran bawah sadarnya kepada dirinya sendiri. Buku diari Jung berisi pemikiran, ilustrasi, dan teorinya yang masih berantakan. Pada saat Jung meninggal pada tahun 1961, keluarganya menolak siapapun yang ingin melihatnya. Akhirnya pada 2009, buku merah diari Jung akhirnya juga diterbitkan. Jadi itu dia sekilas mengenai Carl Gustav Jung. Di kemudian hari kita akan membahas teorinya. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.